Terima kasih. Oke, tapi yang pasti kita masih ada hadiah buat kalian semuanya. Langsung aja boleh minta lagunya satu. Berpacu dalam emosi. Nadanya satu nada. Lagu apakah itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Angkat tangan aja. Angkat tangan. Apa? Hah? Lagu apa? Lagu apa? Hah? Noah. Judulnya? Lah lu aja kagak tahu lagu Noah. Coba. Ini gimana cara turunnya ya? Oke. Lagu berikutnya. Satu nada. Lagu apa? Ini gue bantuin lu. Lagu apa? Kasih dua nada. Noah mulu lu dari tadi. Tuh, lagu apa? Afgan. Judulnya? Terima kasih cinta. Coba, bener gak? Terima kasih cinta untuk selamanya. Selamat. Lagu, hah? Pemain apa? Pemain band, pantesan lu ngarang. Lagu berikutnya. Tiga nada, berpacu dalam emosi. Silakan. Judulnya? Sial. Salah, ini adalah lagunya. Baby Shark. Baby Shark du Baby Shark du. Maaf masih salah. Minta dua nada. Nah. Idi, lu dari Johnny Andrean? Lagu apa? Hah? Lu doamu, lu gak. Bisa yang lain gak nih di acaranya Luna nih? Coba lagi, kasih dua nada. Nah tuh, tung. Ini ada ininya, ini ada cluenya, lagu dangdut. Nah, lagu dangdut, lagi tek. Nah tuh, hah? Rungkat, betul, silakan nyanyi lagunya Rungkat. Rungkat, hente-hentean, kelangan kowe. Tahan, dia nggak bisa lagu itu. Lagu yang penyanyi kan? Iya, penyanyi, berdiri lu. Dancer juga ya, oke. Siap. Lagu, lu Noah mulu lu. Lagu dangdut. Emang Noah nyanyi dangdut? Sejak kapan lagu dangdut? Yuk. Nona Ambon ada di sini, pica. Ayo, gua pengen denger. Coba lagu dangdut yang paling Statue bisa? Statue, still. Ayo bisa, yuk 1, 2, 3. Ketinggian. Kasihan, dia udah ngap banget ya nyanyinya. Statue. Ke rumah. Oke. Naik lagi suaranya kurang ya. Ini sesuai dengan permintaan. Oke. Di depan. Om. Kalau ku pandang kelip bintang nun jauh di sana, semakin hangat bagai cium di sini. Nah, sini. Ya. Tahan. Boleh nggak yang lain selain Noah?
Dari tadi lo, Noah, Peter Pan. Yang lain boleh kagak? Masih banyak nih penyanyi yang lainnya. Ada Vidi Aldiano, ada Afgan tuh tadi lo nyanyi. Vidi, dia mana? Dia mau nyanyi lagunya Vidi, Ikan Dalam Kolam. Naik lagi, sorry, nadanya naik lagi, sorry. Boleh semuanya fokus ya. Penyanyi. Nah nih, lihat nih, dia pegang kuping nih. Satu, dia pegang kuping nih. Tahan. Kalau suara kayak lu, bagusan ST12. Di bawah batu nisan ini. Yuk. Cocok. Nah. 1, 2, 3. Kan? Boleh tepuk tangan dulu dong yang paling meriah. Makasih ya, Ray-Ban, thank you. Mic-nya jangan dibawa pulang. Enggak, dia gak kasih $100. Masa nyanyi begitu doang $100 lah. Ini gue bingung dah lewatnya dari tadi. Sekarang kita bertanya aja, siapa yang tahu tentang Luna Maya? Ada yang tahu? Oke, Oke. Luna Maya, pertanyaannya, siapa namanya Mbak? Adis Adelia, bukan ya? Adis, pertanyaannya, Luna Maya ulang tahun tanggal? Nah, ya gue udah tahu. Tuh, maaf Mbak. 26 Agustus 91. 83. Pertanyaannya. Nah, ya. 26 Agustus 83. Oke, pertanyaannya, bintangnya apa? Zodiaknya? Leo, salah. Nih bapak-bapak yang suka astrologi nih. Lambangnya Virgo apa? Lu kagak tahu lambangnya Virgo apa? Perempuan. Ya iya, lagi ngapain tuh perempuan? Pakai apa? Pakai kebaya, baju putih. Kuntilanak lo pikir. Bagus, suaranya penyanyi bagus ya. Oke, dikit, gak enak kalau misalnya gak nyanyi, orang-orang udah tahu suara lo bagus. Kasih dikit. Penyanyi. Ari Lasso. Tuh. Ari Lasso. Hampa tuh. Ini udah disiapin. 1. Lu bisa gak Ari Lasso? Berdiri dulu sebentar. Di tengah-tengah sini. Nah, sini. Nah, duduk sini. Duduk. Jangan kena lilin gua. Oke, yuk. 1, 2, 3. Lagu Ari Lasso. Dia kagak bisa lagu itu. Yang lu bisa lagu apa? Ini mau dapat hadiah nih. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Ketinggian. Gak nyampe, kasihan anak orang. Garuda Pancasila. Lu itu gak hafal, itu aja lu gak hafal. Terus. Patriot proklamasi. Untukmu. Oke. Karena lo bisa nyanyi lagu Garuda Pancasila, sebutkan 5 sila dalam Pancasila. Mana hadiahnya? 5 sila dalam Pancasila. 1. Sila pertama. Deketin dong mic-nya. 2. 3.
4. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh. Bagus, pinter. Makasih, silakan duduk. Ada lagi? Hadiahnya ada lagi? Tunggu ya, sebentar ya. Kita masih banyak. Siapa nama mamanya Luna? Maknya Luna. 1, 2, 3. Salah. Iya lu tadi. Ibu desa? Lupa. Ibu desa Mayang Selamat. Oke. Ini yang di sini kagak mau dapat. Mau di sini. Oke, nggak masalah. Kasih lagu. Minta lagu. Minta itu hadiahnya. Mana? Yang gondrong. Yuk, siap. Yang di sini nyanyi. Hari ini, hari yang kau tunggu. Bisa? Bagus nih, dah dia. Ya. Ada lagi? Banyak ya. Iya ini. Ngulurnya banyak ya. Oke, masih nyanyi? Mau nyanyi lagi apa mau hadiah aja? Hadiah aja, namanya siapa? Bagus Rafli tuh. Biar cepet. Acara hari ini siapa yang nyempocorin? Bagus. Ayo. Berapa umur lo? 56 tua ya. Oke, kalau begitu sekarang saatnya kita akan menantikan, nungguin ya. Kita akan menantikan yang sebentar lagi akan hadir ya. Dan itu akan dari atas hadirnya, jadi pakai seling ya. Oke, siap-siap sebentar lagi kedua mempelai akan hadir masuk ke sini, disiapin. Ya, semuanya disiapin karena kedua mempelai sebentar lagi akan hadir bersama dengan Anda. Ditipu, belum. Luna Mayanya belum datang, bentar lagi ya. Oke. Berharap tak berpisah. Mainnya di, Belum Luna belum datang, bentar lagi. Masih main golf Luna. Ingatkah dirimu yang pernah menyakiti aku? Kan aku bagus. Ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, kau yang menyakiti diriku. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Mau dikasih juga ya. Tahan, lagunya terlalu gampang, semua bisa nyanyi. Apa lu dada-dada? Oh, kasih lagu yang agak susahan biar semua gak bisa nyanyi. Tien mi mi, ni xiao de tien mi mi. Ni di xiaorong. Ada yang bisa? Kalau bisa gue langsung kasih 2. Nah ini jago oke bisa. Pegang. Tien mi mi. Nggak masuk tuh kan? Mic-nya aja males sama lu. Tien mi mi. Lama ah. Oke, siap-siap ya kalau begitu ya. Oke, katanya satu lagi katanya. Minta satu lagi. Ini hadiahnya kan ada banyak nih. Gua sebar-sebar aja ya.
Gak bisa, gak bisa. Lu pikir di kawinan Cina? Ini Prancis sama Bali. Nah, kasih lagu Prancis. Ada yang tahu judul lagu Prancis ini? Kalau ada yang tahu, saya langsung kasih hadiah. Judul lagu Prancis ini yang di belakang ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang? Judul lagu Prancis ini? Diem aja lu, nggak tahu. Oke, tahu. Lagu Prancis ini judulnya apa? Nggak tahu. Ini nyala nggak sih? Mic nomor 1, lagu Prancis ini judulnya? Gak tahu. Ya lu udah pasti gak tahu. Lu dangdut aja gak tahu. Lagu apa Prancis? Apa? Despacito. Selamat. Despacito tuh kayaknya bukan bahasa Prancis deh. Bukan kan ya? Bukan ya? Lu bego-begoin gua lu ya. Selain Despacito. Masih lagu Prancis. Lagu Prancis. Lagu Prancis apakah ini? Kejora by Lesti. Oke, siap-siap kalau begitu. Ini beneran udah datang ya, jadi siap-siap. Kita akan melihat kedua mempelai akan hadir sebentar lagi, para hadirin yang berbahagia. Para hadirin yang berbahagia, sebentar lagi kita akan mengundang kedua mempelai yang akan hadir bersama-sama dengan Anda. Baik, bagi Bapak Ibu, bersiap-siap untuk mempersiapkan diri karena kedua mempelai akan memasuki Midas Ballroom. Kalau begitu, para hadirin, kita sambut nungguin ya, belum ya. Kita sambut terlebih dahulu, kita punya video terlebih dahulu ya. Ini adalah videonya buat Anda semuanya karena kita pengen tahu se-green flag apa sih Zep ini, se-green flag apa. Oke, kita lihat dulu, ini dia video Zep Green Flag. Di dunia yang penuh red flags, butuh keberanian untuk tetap percaya pada cinta yang tulus. Maxim mengajarkan bahwa menjadi green flag bukan soal kesempurnaan, tapi tentang keberanian untuk mencintai dengan penuh ketulusan. Dan Luna mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati seorang perempuan adalah tetap percaya, bahkan setelah melewati banyak hal. Di Zep, kami percaya, kecantikan sejati bukan hanya tentang apa yang terlihat di luar, tetapi tentang perjalanan membangun kepercayaan diri, keberanian, dan cinta diri yang sesungguhnya. Bersama mereka, kami merayakan cinta yang tumbuh dari kekuatan dan keindahan. Together, glowing forever. Yeah, together glowing forever. Kalau begitu, para hadirin yang berbahagia, kita sambut ini dia, Luna Maya and Maxim Bautier. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah. Saya tahu bagi pegang. Hai newlywed. Boleh tepuk tangan yang paling meriah dong buat Luna Maya and Maxim. Ya, heboh ya. Ya kan? Ya kan? Kayak merit lagi kan ya. MC-nya tetap Edric Chandra, silakan. Hai. Bagaimana? Seminggu sudah berlalu, 2 minggu sudah berlalu, bagaimana? Jujur dia baru landing semalam. Ditinggal, gak apa-apa. Yang penting kan kebersamaan. Menggigit. Ya, kasih kiss dulu di keningnya dong. Oh. Nah, silakan duduk, Bapak Ibu. Yes, dikasih mic. Iya, nggak apa-apa. Memang terus-terus aja. Karena engagementnya bagus. Engagementnya Anda bagus, jadi terus-terusan aja Mbak. Kalau Anda kawin tiap hari, engagement saya bagus banget Mbak. Tapi yang pasti bersama dengan Zep ini luar biasa banget. Luna, mungkin ada yang kita pengen tahu banget nih tentang kalian berdua ya. Tunggu saya baca dulu, oke. Ya udah plus, kecil banget tulisannya. Luna,
Bagaimana Luna selama ini bersama dengan Zep? Pengen tahu sedikit tentang Zep aja, pengalaman bersama dengan Zep. Oke, selamat pagi semuanya. Pertama-tama thank you so much for coming. Terima kasih udah hadir di hari Sabtu pagi ini. Aku tahu some of you mungkin dari malam juga ada yang liputan, terus juga lanjut ke sini pagi. Butuh tenaga dan butuh komitmen juga untuk pekerjaannya. So terima kasih untuk komitmennya dan dedikasinya. Thank you so much dan antusiasnya luar biasa, nggak nyangka seperti ini. Benar-benar di luar prediksi dan ekspektasi. Juga aku pengen ucapin thank you juga buat Zep Premier yang udah membantu aku untuk membuat preskon hari ini dan sangat tidak menyangka ini extraordinary, benar-benar ekstra, semuanya ekstra. Mohon maaf, ini semuanya asli. Bener. Bunganya semuanya asli ya, karena cinta kalian asli. Amin. Ya, pinter banget. Ya sebenarnya pengen ngucapin terima kasih gitu karena memang sejujurnya gitu aku nggak pernah menyangka Zep benar-benar ekstra dalam memberikan treatment tidak hanya ke wajahku tapi juga as a brand ambassador dan juga memberikan support yang luar biasa. Videotron yang besar itu juga nggak nyangka. Jadi sebenarnya idenya mungkin buat teman-teman sedikit idenya sebenarnya memang pengen ketemu sama teman-teman juga sekaligus silaturahmi dari kemarin kita menikah di Bali. Terus juga Zep juga sebagai brand yang menurut aku sangat personal. Terus bilang udah kita barengan aja gitu. Terus pas lihat, wow ini kayak nikah lagi ya. Iya kan? Iya. Mungkin Max ada yang pengen disampaikan juga Max sebagai brand ambassador dari Menologi. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih udah datang juga dan semalam dan juga pagi ini. Yang pasti aku sih nggak pernah ngebayangin ya. Ini kan dalam rangka our wedding, our Love friends. and aku nggak pernah ngebayangin pas aku SMP SMA that se-Indonesia bakal bergabung dan merayakan bareng kita gitu. And the fact that aku tuh kenal Zep juga lewat dari Luna, and then ada cabang menologinya gitu yang bisa membuat aku nyaman untuk grooming atau apa gitu. It was really easy to go with as well gitu. Dan honestly the support that you guys gave was something I never expected sih, and I was like wow. Aku sampai telepon teman-teman aku kayak guys look at this. And pas kita lagi di bundaran itu, and I was just like this is amazing. Wow. This is big. I didn't realize how big this is. Tapi yang pasti dengan support Zep and dan just kenyamanan yang mereka kasih ke aku itu adalah something yang aku nggak bakal pernah let go and forget sih. Jadi selalu bersama dengan Zep ya. Ya, of course. Oke, kalau begitu boleh tepuk tangan sekali lagi dong buat Luna and Maxim. Dan sekarang kita akan mengundang juga untuk bersama-sama kita launching the new brand ambassador of Zep. Kita pengen mengundang Ibu Feryani selaku Chief Marketing Officer dari Zep untuk bersama-sama. Hai, jumpa lagi. Makasih Ibu. Udah jadi MC, makasih Ibu. Sebelah sini Bu. Silahkan sebelah sini Bu. Yes. Tadi bekas. Tadi kita harus bagi-bagi dolar ya? Kita bagi-bagi dolar loh. Hei, jangan sedih. Ini semuanya udah dapat dolar. Yes. Pak Fadli, angpau, bagi-bagi dolar. Pak Fadli, brand ambassador. Iya, minta tolong. Iya. Tetap. Jangan ditembak lagi Pak. Jadi tembak lagi. Oke, Ibu Feryani, boleh tepuk tangan dulu dong buat Ibu Feryani selaku Chief Marketing Officer dari Zep. Ibu, kita pengen nanya nih, kenapa pilihannya jatuh kepada Luna and Maxim sebagai new brand ambassador dari Zep Premier and Menology? Jawabannya ada kenapa harus yang lain. Oh. Gitu. Yang pertama adalah
happy banget gitu ya karena Kaluna tuh udah tadi kan yang tadi Pak Hodi sampaikan pertama adalah harus klien sih gitu. Terus pertama kali waktu datang kita tuh masih chit chat. Waktu Kaluna masuk ke premier tuh memang kesannya dapat banget. Aku kayak aduh ini premier banget sih dia. Cocok banget ya. Cocok banget ya. Terus Maxim, kalau misalnya Maxim, of course bukan karena popularitas, tapi karena memang kalau siapa sih cewek-cewek yang nggak lebak-lebak sama Maxim, sekarang tuh ada istilah Maxim loh Kak. Kamu juga terbaik-baik kan? Iya. Tapi ya karena dia mewakili karakter pria yang gentle, thoughtful, berani. Jadi sebenarnya nilai-nilainya sama kayak menologi ya. Pasti bapak-bapak kelas di sini adalah pria-pria hebat juga yang berani memilih pasangannya kan. Thank you. Oh thank you, sama Kak. Iya jadi dan yang paling penting kita itu nggak mencari icon gitu ya, tapi nyari partner. Dan menurut kita cerita Kaluna, Kak Maxim itu tuh benar-benar mewakili brandnya Zep sih. Gitu. Oke, jadi benar-benar sebagai brand ambassador bukan hanya dari wajah dan penampilan aja, tapi juga semua secara keseluruhan Everything. semuanya cocok sama We love everything. Pokoknya suka semuanya. Kita image-nya ya. apa adanya deh. Oke, apa adanya ya, seperti Luna Maya dan Maxim ini apa adanya. Yes, Luna, kenapa pilihannya jatuh ke Z Premier? Oke, ini mungkin kita sedikit go back ke 10 tahun yang lalu kali ya. Sekarang 2015 ya mungkin aku pertama kali kenal Zep itu udah lama banget. Jadi memang tadi kata Faye benar banget, aku klien dulu. Jadi memang tahu Zep tuh tempat Iya, hari removal ya. gitu. Jadi memang udah sering banget ke Zep. Terus akhirnya lately baru tahu ternyata Zep juga berevolusi ya. Dia bertransformasi menjadi tidak hanya klinik untuk hair removal tapi juga kecantikan, which is ada treatment tidak hanya buat tubuh aja tapi juga buat wajah. So at first was like, oh transformasi nih, jadi lebih lengkap gitu. Dan memang pada saat nyoba gitu di Zep, aku bilang ada alat ini enggak, alat ini alat kita ada semuanya. Ada. itu dia tuh sampai kaget gitu kayak kita ada tapi nanti datang sebulan lagi gitu, maksudnya iya nanti kita beli buat kamu. Lengkap ya jadinya ya. Lengkap banget. Jadi memang treatment yang biasa aku lakukan sebelum aku kenal Zep untuk wajah, aku lakukan di Zep sekarang. Dan yang menyenangkan adalah nggak perlu pindah-pindah lagi. Jadi all in semuanya ada di situ. Karena kan kadang-kadang kita, klinik ini punya alat yang ini, klinik ini punya alat yang ini. Di Zep tuh semuanya ada. Jadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang kita rasa cocok, ternyata ada. Itu yang membuat aku jadi kayak, udahlah ngapain sih pindah-pindah lagi, mendingan di sini Buang aja. waktu ya. Buang waktu. Jadi aku mau treatment hair removal ada, mau badan lebih glowing ada gitu. Terus udah gitu tiba-tiba aku mau Ultera ada, aku mau PicoSure Plus sekarang juga ada. Terus mau apa? Thermas juga ada. Wow. Akhirnya aku combine semua itu dan aku ngerasa kayak Lengkap. udah cukup. Tidak perlu pindah-pindah. Gak perlu Sendiri pindah udah. ke lain hati ya. Nggak perlu. Seperti Maxim, yes. Kalau Maxim sendiri, kan kalau Luna kan udah dari 2014 nih ya kenal sama Zep ini ya. Kalau Maxim sendiri, kenapa akhirnya memilih menologi? Aku sih memang awalnya tuh bareng Luna, dianterin. Tapi pas kita sampai tuh ada menologi itu kan bagian Zep yang buat men grooming gitu. Yes. Ada, sometimes laki itu kan, Perlu. I mean we are very quiet tapi kayak butuh bantuan juga gitu loh. Butuh push sometimes untuk kayak di groom, and pas aku ngeliat that area gitu yang menologi yang benar-benar just so cozy gitu untuk grooming. I was like, this is it, this is the place I was looking for. Soalnya kan aku selalu lihat di sosial media mungkin yang kayak, kok nggak ada ya tempat kayak gini ya, kayak bisa duduk terus diiniin. Kadang-kadang suka semuanya terlalu cewek banget Iya. gitu kan ya. Kita agak gengsi, Yes. I mean, malu. Masa nganterin ceweknya ke klinik terus dia juga sebelah Ikutan, iya. Ternyata Maxim di sini, oh iya, ini aku di sini aja deh. Kamu sana, aku di sini. Jadi
ya grooming aja sih sebenarnya. Awalnya seperti itu, nanti ada juga kayak treatment yang lebih dalam lagi yang kita bisa Cocok dengan kebutuhan kita. betul. Yes. Dan konsulnya juga kayak, they understand what men wants kind of. Yes. Tapi sebenarnya waktu nganterin Kak Luna tuh kayak, aduh ini Maxim harus jatuh cinta juga nih sama menologi. Jadi aku waktu itu bela-belain ke Maxim, ayo dong tour. Karena kan memang tempatnya beda banget, manly banget kan Iya. menologi gitu. Iya, Nah, it iya, is. And pas aku tur kayak, oh iya, this is what I was looking for. Ini yang aku cari. And makanya abis itu aku kayak, I come more often sih, lebih ke situ. And then Luna. temenin dia juga. Tapi pernah malah aku duluan, waktu itu kan terakhir kali aku kesana sih, it was without Luna, tanpa Luna sih. So I was like, oh my God, this is the first time aku ke tempat yang kayak treatment tanpa Perawatan Luna. treatment. Oke. I mean honestly, I'm at that age juga yang kayak, I need to start thinking about treatment atau apaannya. I mean, Oh, udah Jadi- dead age ya. Apalagi gua. Kapan main kayak Dri? Yes, tapi yang Pokoknya pasti cowoknya nggak hilang lah kalau di menologi. Harus cowok. harus cowok ya. Oke, tapi yang pasti ngomongin soal Luna dan Maxim ini ya. Kemarin itu kan sempat banget nih videotron yang viral banget gitu ya. Ya itu nggak kemarin. nyangka juga. Itu Banyak banget yang ngantri foto di situ. Akhirnya jadi kayak background foto untuk seluruh masyarakat Indonesia ya. Nah, idenya bagaimana sih awalnya? Awalnya. Ini gila sih ini. Iya. Gila. Beneran. Jadi awalnya adalah ketemu Bapak of course, kalau nggak sanggup bayar ya Kak Edik seperti yang tadi. Jadi pas bilang sama Pak Fadli, ya udahlah kasih aja something yang spesial. Spesialnya apa? Ya lu mintalah foto priwetnya yang belum keluar sama timnya. Terus wah ini PR banget nih gue harus nyariin temen-temen ini semua. Untung loh. Iya makanya. Untung kita tuh sebenarnya nggak ada pre-wed. Jadi cuma hari itu kita pikir dia sebenarnya nggak mau gitu. Nggak mau pre-wed, udahlah. sebenarnya mau foto buku nikah awalnya. Dan akhirnya ujung-ujungnya jadi foto Tapi pribadi. emang beneran loh, tapi waktu kita dapat dari fotografernya, itu tuh nggak ada foto Kaluna sendiri. Saking, dan mereka bilang seminggu seminggu sebelumnya gitu. Iya, itu Kayak, benar-benar dadakan sebenarnya. Seminggu, 3 minggu, 2 minggu ya. 2 minggu, jadi kita kayak sebelum kita ke Bali itu kayak foto kali priwet lah, ala-ala deh satu biar kesannya kayak pengantin-pengantin gitu kan. Itu satu-satunya. Biar bisa dipajang Yang di studio. Bisa dipajang di rumah ya. Iya gitu. Sedangkan mungkin kalau yang lain gitu kan banyak gitu priwetnya ada ini. di luar, di outdoor, di indoor. Terus pas minta ada gak foto priwet? Gila ada lu satu-satunya. Iya, terus kita kontak langsung. Jadi emang Kak Luna dan Maxi memang nggak tahu gitu kan. Jadi habis itu Surprise. ya kita kasih surprise. Tapi emang persiapan kita juga sama Kak. Jadi kayak kontak fotografernya gitu ya. Jadi aku mau thank you lah internal gitu ya. Internal tim Zap. Tim priwet mereka ada Haryono Halim, Kak Buba, Kak Arnold sama Farhan, ada Kak Astekat juga lewat Henry Public Studio, termasuk Jos Kreatif gitu ya. Dan Kanova lah, Kanova tuh udah best Kanova, itu manajernya. Jadi aku gangguin sampai jam 2 malam Kak, pokoknya harus dapat fotonya, aku mau ini, iya beres gitu. Jadi aku thank you banget Kanova gitu. Dan kita memang kasih, ya memang setulus itu sih bikinnya ya. Dan memang waktu approval ke Pak Fadli aja dia bilang, ini nggak usah dikasih Together Going Forever, boleh nggak? Kasihnya apa Pak? Ya udah happy wedding aja. Aku kayak, Pak ini harganya Emang hadiah happy ya? wedding, emang hadiah Emang dia hadiah. bilang. Jadi nggak ada embel-embel, emang hadiah, memang khusus Iya, buat mereka. Nggak ada, Iya emang nggak makanya, ada sih. nice Tapi banget. that's why because of that kayak pas organically booming, itu tuh kayak wah kita happy karena memang very positif jatuhnya. Dan bukan itu doang Sincere. kayak super rame kemarin. Yes. Happy sih kita. Jadi Tuh. karena setulus itu akhirnya ini pun di masyarakat Indonesia pun melihat semuanya itu Apresiasi. jadi apresiasi yang luar biasa. Sampai fans-fansnya loh Kak. Jujur waktu sebenarnya minta foto priwet tuh sebenarnya pikir cuma mau announce SBA gitu ya. Oh ya udahlah minta ini deh gitu. Ya udah kasih satu. Terus udah gitu ada video nggak? Jujur kita nggak bikin video itu untung tim BTS Ada. di BTS media. Jadi memang nggak di prepare untuk di Videotron itu gitu. Jadi pas lihat Segede itu. karena sebenarnya besokannya kita kan ke Bali.
enggak Kak, kamu harus lewat dulu. Jadi memang hari itu aku treatment terakhir ya sebelum ke Bali, aku ke Menteng ya. Ke Zap Menteng, Zap Premier Menteng. Kalau aku ke PIM. Dia ke PIM gitu. Ke PIM, Pondok Indah, di Pondok Indah yang Menology yang di iya. Pondok Indah. Terus pas lewat ke situ kan kok tiba-tiba nih supir aku tuh muter gitu. Terus aku kayak ngapain sih muter-muter di sini gitu. Biar lu lihat gitu. Nungguin pas gitu Iya. karena kan ada beberapa iklan Videotron. gitu. Terus muter-muter pas aku lihat kayak, Ih, loh tuh kok ada foto kayak, bentar kayaknya tahu deh. Astaga itu benar-benar a big surprise for us juga ya. Maksudnya buat aku sendiri juga kayak, hah? Oh jadi foto kemarin yang diminta-minta itu jadi buat di situ. untuk hadiah itu. Buat hadiah. Jadi aku sampai kayak wow, agak ini sih di luar ekspektasi. Tapi yang bikin viral itu malamnya Kak Maxim dateng Iya. pakai kaos. Gitu. Terus? Terus dia kayak malam-malam syuting, cewek-cewek tergerak semua. Nah, karena itu Maxim itu sampai dijulukin Green Flag Man. Cocok karena Green yang- Flag gitu. Karena yang pas aku datang itu, yang mana? Iya pas lu dateng pakai kaos itu, terus lu foto, terus ngeliatin itu. Oh iya. Jadi Video kan, bikin itu aku story. random banget. Jadi aku kayak sama temen aku, and I was like, namanya Dilan, come, kita kesini yuk, jalan-jalan yuk ke jalan itu, and I was like, just wait for it. Karena aku ngasih tahu abis dari situ, Bebe kamu kayaknya harus ke Sudirman. So we went there, and then aku kayak, udahlah nggak apa-apa lah. Orang sih, they kind of saw that like, kok kayak, I was just like, ya udah nggak apa-apa lah, it's okay pakai kacamata. I was Clark Kent gitu. Boom, I was like, look. It was honestly something yang kayak aku di luar ekspektasi lah. I never thought that was gonna happen. Tapi gestur tulusnya itu langsung dapat Kak. Makasih Kak. Jadi viral. Thank you. Dan akhirnya orang-orang menjadikan Anda sebagai Green Flag So, yeah. Man ya. I mean, it's Cowok- not the intention. I mean, am I green flag? Iya dong Bebe. Pengen cepet pulang deh. Ketemu istri. Tapi aku benar-benar kayak, it was just initially aku benar-benar kayak terkejut aja, you know. But to Itu be berarti spontanitasnya ya, shocknya. exactly. Aku tuh nggak pernah terlalu mikirin kayak how I want to be perceived di publik, you know. Aku cuma mau just be myself lah. I just want to be myself. But nggak pernah jadi niat jadi. Tapi ya itu akhirnya karena tulusnya itu, karena sincere-nya itu akhirnya orang-orang melihat bahwa Anda adalah cowok-cowok Green Flag yang cocok di menologi ini ya, Cocok sebagai banget, ya. image menologi ya. Engagement kita juga sama kok Kak. Buset naik juga. Iya kan? Tapi Fansnya Kak Maxim sama Kak Luna tuh luar biasa. Tapi emang aku Oh, yeah. fanbase-nya juga luar biasa sih Kak. Gitu. And they are very positive gitu. Yeah. it is, they dan are. memang semua orang, jadi ini curhat sedikit ya. Jadi Luna itu, pernikahan Luna itu menurut aku bukan hanya menjadi pernikahan biasa, tapi jadi berkat juga buat orang-orang di sekelilingnya. bener Salah kok, satunya misalnya kayak orang-orang yang lagi misalnya kerajinan di daerah Bali, terus orang-orang yang ini semuanya jadi terangkat dan jadi viral semuanya dan akhirnya orang jadi kenal. Itu semua karena pernikahannya Kak, Luna. ini aku Ya. nggak main-main ya. Jadi Ya. pas aku pulang, itu kan udah malam dan macet kan. Jadi mereka yang waktu di Bali yang kemarin. Ya. Jadi supirnya tuh sampai nggak bisa makan Kak, karena di daerah situ. Tapi dia cerita, iya tuh tapi nikahan Kak Luna yang warga-warga di sana happy. Jadi pada datang bawa makanan. Kasih ke supir-supir yang nunggu. Iya. Bikin teh gitu, sama roti gitu. Hebat ya. Hebat kan bisa maksudnya sampai, bulang segitunya boleh gak sih? Luar kasih biasa, tepuk tangan boleh nggak? Aku yang merinding loh, tapi beneran ini true story gitu kemarin. Iya, tapi itulah makanya mungkin seluruh rakyat Indonesia menunggu-nunggu momen ini dan akhirnya semuanya mencintai pasangan Iya. ini yang luar biasa ya. Oke, untuk menutup pertanyaan-pertanyaan hari ini sekarang ini, harapan apa sih yang pengen disampaikan Ibu Feryani yang hadir untuk seluruh media dan juga yang pastinya untuk dari ZEP sendiri? Dari Zep. Kalau aku terima kasih banget gitu ya. Kita tuh sering banget ngadain event media teman-teman. Jadi kemarin waktu kita mau approval for this venue, itu juga aku langsung ke Kak Luna gitu dan I just said kayak Kak Luna, ini enggak 5 star nih, tapi it's very easy access to media friend, aku bilang. Terus Kak Luna langsung bilang kayak, oke,
boleh gitu. Aku bilang parkirnya gampang, karena aku tahu banget kalau jadi media itu kadang-kadang parkirnya ojubila, kehujanan, panas gitu. Terus jadi kita juga pengen banget, harapan kita gini sih, ketulusan brand ini bisa dirasain sama teman-teman juga gitu. Jadi aku berharap berpemberitaan yang positif tentang Kaluna, Maxim, Zap itu bisa menjangkau lebih banyak orang gitu. Dan intinya sebenarnya Zap ini kan brand lokal ya gitu, yang isinya tuh anak-anak muda semua gitu ya. Anyway, Pak Fadli tuh masih muda banget, masih 40 tahun tapi udah tajir. Pak Fadli. Ada bagian itunya. Gitu. Saya sih berharap sebenarnya Zap itu menjadi standar baru sih di beauty clinic, karena kenapa? Banyak banget sekarang tuh viralasi, kampanye, terus gimmick gitu ya di dunia di beauty clinic tuh banyak sekali gitu. Tapi sebenarnya yang harus ditekankan tuh nilainya harusnya positif, kreativitas, inovasi, kualitas. Jadi bisa bersaing sehat gitu ya. Dan yang paling penting kita bisa bikin banyak kulit orang Indonesia itu sehat gitu pengennya. Dan boleh aku tambahin sedikit ya, yang aku rasa kalau kita bicara soal klinik kecantikan di Indonesia tuh banyak banget. Yang non-chain juga banyak banget, tapi yang punya standar kualitas dan tanggung jawab itu nggak banyak menurut aku. Karena ini tuh kita berhubungan dengan tubuh manusia ya, terutama wajah itu kita benar-benar harus ekstra hati-hati apa yang kita injek, apa yang kita gunakan, apa yang masuk ke dalam wajah kita, apa yang disuntikan, apa yang disematkan, misalkan laser atau apa. Jadi profesional yang melakukannya itu juga benar-benar harus mindful, dalam artian harus mengerti karena punya tanggung jawab penuh. Dan aku merasa Zap ini adalah salah satu brand klinik kecantikan yang punya integritas itu, tanggung jawab. Karena kita banyak sekali melihat sembarangan. Ada yang sembarangan, ada yang gagal, ada yang ini, ada yang itu. Siapa yang mau tanggung jawab? Ya namanya udah konsen, udah berdua sama-sama oke. Tapi Zap aku pikir punya nilai yang lebih. That's one of the reason kenapa aku juga sangat nyaman. Karena aku percaya ada tanggung jawab dan integritas di situ untuk membuat kita jadi lebih cantik gitu. Jadi saya percaya semua perempuan ingin cantik, saya percaya semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tapi bagaimana meng-enhance kita punya kelebihan dan kekurangan itu bisa jadi sesuatu yang positif gitu. Dan saya juga pengen thank you juga sama Faye juga sama Bapak mana ya ada di situ tadi udah lihat, sama Zap ya terutama sudah hadir dan bisa punya the same vibe gitu. Vibe kita tuh sama banget. Faye juga super easy, super chill. Tiba-tiba bisa jam 2 pagi, aku punya ide ini gini. She's being so sangat kooperatif dan sebagai brand juga sangat-sangat merangkul BA-nya, sangat mau berkolaborasi, sangat mendengarkan, dan itu yang membuat itu jadi lebih hangat gitu, tidak sekedar hanya hubungan brand dengan brand ambassador gitu, tapi sebuah partnership yang bisa berkolaborasi dengan baik. Wow, thank you so much juga ya, udah hadir dan bisa membuat relationship kita ini jadi lebih enak ke depannya. Mau nangis jadinya. Tapi itu sih intinya Zap tuh pengen banget sih kayak bukti, gimana ya, jadi standar klinik kecantikan itu nggak harus sensasi, nggak harus gimmick, delivery aja udah, dan kita tuh bisa bersaing gitu jadinya sama negara luar gitu. Masa mau treatment aja harus ke Korea, Pak Fadli sanggup kok beli alat-alatnya. Tinggal masukin ke sini ya. Iya, tinggal harus di marketinginnya tuh ya yang bener aja gitu. Kayak, dan memilih orang-orang yang tepat. Nah itu aku setuju sih. Memilih orang-orang yang tepat untuk jadi salah satunya brand image-nya, jadi brand ambassador-nya gitu ya. Dan juga mungkin dokter-dokternya juga menurut aku sangat well trained sih. Dan dokter-dokter di Zap juga, Zap Premier, Menology itu menurut aku punya tanggung jawab sebagai dokter dan juga punya integritas bahwa saya harus memberikan yang terbaik, dan itu dirasain banget, nyaman banget gitu. Jadi dok, saya maunya begini, dan step by stepnya tuh jelas gitu. Itu yang membuat kita jadi lebih secure gitu, karena gimana ya, wajah ini kan cuma satu ya gitu. Jadi kita nggak mau sampai salah penanganan. Betul, dan itu di sini aku ngerasa sangat hati-hati dan sangat
menjaga itu gitu. Itu enaknya Kak, kalau asli tuh testimonialnya udah pasti dari hati. Iya kan? Beneran. Enggak, maksudnya kadang-kadang kan orang yang cuma, oh iya saya jadi brand ambassador tapi nggak ngelakuin, nggak ke situ, nggak ini gitu. Iya. Karena memang jujur sama perawatan aku lumayan sangat hati-hati gitu. Karena and again gitu kan yang dilihat pertama kali untuk Wajah. pekerjaan seperti kita ini kan pasti appearance kita, wajah kita gitu. Kan kita pengen natural, kita pengen punya kulit yang glowing, tapi juga kita pengen awet Tetap muda. Awet muda, pasangannya muda. Biar imbang nantinya ya. Dan tetap sehat, yang pasti Dan tetap tetap sehat. sehat. Ya, oke. Gitu. Ya aku sih itu aja gitu. Terus Kak Luna, Kak Maxim hopefully hubungannya langgeng. Pokoknya Amin. bukan cuma pernikahannya tapi sama Zep juga gitu ya. Sampai nanti ubanan tapi tetap hot di Zep. Amin. Aku itu. Hot couple. Hot couple of course. Oke, gitu. terima kasih. Thank you banget ya. Tapi sebelumnya kita pengen kasih 3 pertanyaan untuk kalian semuanya. Tapi pertanyaannya ini tentang brand ambassador Zep aja ya. Oh ya Jadi- tenang-tenang, karena abis ini ada sesi personal sendiri kok yang Yes, kita ada. kasih. Tapi sekarang pertanyaannya khusus tentang brand ambassador Zep, Luna Maya dan juga Maxim. Ada 3 orang, kita kasih kesempatan, mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan. Belum, dikasih mic dulu. Dia harapannya ada $100. Cerit-cerit dengan siapa, dari mana? Rafli dari Check and Recheck. Iya. Buat Kaluna, apa yang bikin Kaluna Maya tertarik buat menjadi brand ambasadornya Zep? Mau jawaban jujur atau jawaban diplomatis nih? Terserah. Enggak lah. Kalau jawaban jujur karena awalnya memang udah treatment di Zep. Wah enak nih, treatment gratis nih. Karena memang udah jadi pelanggan Zep gitu. Jadi memang pada saat di daulat dan diajak kerjasama sebagai BA, menurut aku tuh jadi lebih memudahkan aku karena memang berasal dari klien. So udah paham apa yang ada di Zep dan ternyata di daulatnya di Zep Premier, which is untuk klinik kecantikan yang memang secara apa ya, secara positioning itu memang di atasnya Zep ya, karena dia lebih lengkap lah Iya. secara mesinnya. Kalau mungkin di Zep yang semuanya lengkap, tapi kalau Premier tuh lebih lengkap lagi gitu. Enak ya. Nggak Gak repot usah jadi dijelasin, brand. dia yang ngejelasin. Tenang aja, tenang. Dia juga sales kok Bu. Bener. Jadi sebenarnya alasannya sih sebenarnya sesimpel itu sih gitu. Awalnya karena memang udah klien gitu. Soalnya kan lumayan kan tiap bulan perawatan gitu pasti bilang, wah enak nih gitu. Itu jawaban jujurnya. Kalau diplomatisnya ya karena yang tadi itu. Karena udah kenal, udah tahu produk-produknya. Jadi memudahkan kita juga untuk berkomunikasi nantinya. Yes. Kak Maxim, you have a smart wife tau. Itu treatment yang Kaluna itu nggak murah soalnya. Jadi It's jadi hard kayak to being a kalau dia BA ngomong itu gitu kan is a kayak- good one gitu. Mau kasih tahu aja nih ya, kan Luna kemarin kan kasihin semua groomsmen-nya sama bridesmaid-nya itu treatment ya. Itu nggak murah banget tuh. Sampai saya bikin begitu semuanya viral, semua orang bilang, Iya makasih. Ko Edric bener tuh harganya segitu Ko Edric. Iya segitu harganya, tapi kan jadinya bagus, yes. Oke, sekali lagi boleh tepuk tangan yang paling meriah dong buat Zep. Ada lagi yang ingin tanya? Ya silakan yang paling pojok. Iya. Ya, terima kasih, saya Dedi dari mailinspire.id, pengen tanya ke Mas Maxim, pengen di-share dong sebelum mungkin ditambah dengan perawatan dari menologi ya, rutinitas skincare untuk wajah dari Mas Maxim seperti apa, lalu apa yang dirasakan setelah menggunakan menologi dan treatment seperti apa sih yang dilakukan. Terus pertanyaan ketiga terakhir mungkin ya, apa sih menjadi concern mungkin wajah atau dari segi usia dari Mas Maxim yang mungkin tadi, wah gue ngerasa lebih terbantu ya, mungkin gue ada hal yang mungkin perlu disembuhkan atau apa gitu, mungkin bisa di-share pengalamannya. Terima kasih. Terima kasih. Yang pasti aku kan awalnya memang cuma treatment yang super simple sih, kayak benar-benar sabun wajah and then just, tapi lama-lama memang menambah treatmentnya. Juga ditambah bersama Luna dia menambah, dia kayak harus pasang serum, harus Dikasih pasang tahu, ini, harus pakai dikasih tahu ini. Luna. Which is itu juga memang yang kita butuhkan. I mean sebenarnya Indonesia ini lembab, panas dan matahari yang benar-benar kayak Merusak. debu juga. Itu sebenarnya something yang kita belum terlalu edukasikan gitu, edukasikan benar. Yeah. So it's something that we don't really know what to do sebenarnya.
So awalnya memang aku treatmentnya seperti itu, personal, dan obviously kan lama-lama, iya mulai facial because kan we always see ourselves di film, di series. Aku kan selalu melihat diri aku sendiri, profil aku seperti apa. So sometimes I'm like, oh ya itu udah mulai berubah ya. Oh udah mulai ada, something here di sini. I'm like, oh Double chin. something is happening ya. Kok tiba-tiba. Dan itu concern paling pertama aku yang selalu bilang ke Luna kayak, Bebe, aku ini kok kayak gini aku sekarang ya. It's like, oh yeah, you're getting older. I'm like, oh yeah. But don't worry, I know someone, I know a place. Nah, diajak lah. Dan aku tuh sebenarnya memang lumayan, I'm a bit skeptical. Aku memang awalnya lumayan skeptical because it's the first time. Ngapain sih cowok treatment? Ya. Yeah. Dan membujuk dia nih susah banget. Ya aku gitu. memang hard to get banget. I'm Sih. very hard to. Dalam segala hal ya. Get banget oh. Aku susah di convince. Tapi jadi memang Pelan-pelan meyakinkan dulu dari facial dulu. iya. Kita facial dulu. Iya dia facial dulu. Terus pas kasih aku masker tiba-tiba. Ini untuk apa ya gitu. Terus, Tapi pas datang ke Aku aku ke temenin Zep Zep, Premier kan. aku ke Zep Premier terus kayak coba deh. Lihat-lihat. Itu memang udah plannya dia untuk aku dikasih tour. sama Faye Coba deh juga. sekalian touring gitu. Saya oke. Biar nggak malu, cowok-cowok ada menologi. Yeah, and I was like, oh ada, oh ya udah. And then honestly pas aku datang ke environment yang lumayan cozy dan just something that a man likes gitu, yang kayak bisa comfortable, aku juga langsung kayak, oh yeah, this is something I was looking for gitu. Dan ya gak perlu terlalu malu-malu kayak, aku punya concern ini, maybe here, Itu kan detail kecil yang bisa kita udah mulai treat dari awal untuk kedepannya bisa lebih, just Menjaga. betul. Menjaga. So itu sih yang bikin aku comfortable dengan Menology and Zap gitu. Dan juga just the fact that like we're talking, aku tuh ngobrolnya tuh bukan yang kayak kayak overwhelmed gitu. Aku nggak pernah terlalu merasa overwhelmed dan I just feel like I'm talking to someone I know dari dulu gitu. So that's why kenapa aku comfortable sama Menology and Zap. Oke. Yeah. Dan treatmentnya apa yang terakhir? Treatmentnya. Obviously terakhir was Ultera. Ultera. And it helped. It helped banget pas aku lihat foto-foto kayak, oh ya lumayan ya ternyata ya. Karena aku udah bilang, aku double chin nih, udah kamu Ultera aja. Iya. Aku juga Ultera kok langsung agak lumayan bisa Langsung miwing V-shape. langsung. Dan tetap skeptical, jadi aku masih kayak pelan-pelan dulu ya, nanti kedepannya lebih mungkin gitu. So I Cowok like, aja Ultera loh. iya, I take things slow tapi memang bener-bener Ya, tapi yang lucu gini Kak Maxim, aku WhatsApp, Kak ini yakin pertama kali belum pernah treatment mau Ultera, udah nggak apa-apa hajar aja. Yeah, she's like that. Like, Iya. udah. I'm like, okay. Udah, dia diapain aja mau. Nggak diapain aja mau, susah banget. Nah, Padahal aku udah bilang, abis itu skin booster ya. Terus aku pas ke PI gitu. Udah skin, nggak mau Kak, cuma mau Ultera katanya nanti gitu. Sampai dicekin loh sama Kak Lunanya, jadi timku kasih tahu, Kak, Bube kenapa? Ini Kak Luna, kita kurang kompak lagi, kurang kompak kenapa? Aku bilang kan, iya. Ke Maksima tadi gak mau, tapi Kak Luna udah telepon, terus dia telepon katanya. Kamu mau bohongin aku ya katanya. Terus aku bilang, yaudah nextnya. pelan-pelan ya. Bertahap. Pertama Ultera, facial dulu Ultera, abis itu skin booster ya. Iya. Ya sekarang udah dengerin istri pokoknya. Ya. Udahlah ya. Apa yang dia mau aku lakuin. Tapi deh. Kak Luna itu salah satu artis yang menurut aku sangat mengerti treatment dan teknologi. Betul. Dan itu hampir jarang, maaf ya, kadang hampir jarang gitu. Aku ketemu banyak artis tuh nggak sefasih Kak Luna sih. Iya. Jadi enak kalau pas Suka ngobrol. treatment. Sama satu lagi sebenarnya Ayu Dewi loh. Oh, iya. Dua orang ini adalah pertanyaan saya kalau saya lagi butuh kira-kira ya ini mata Koko agak kendor nih, diapain ya? Nah itu langsung Luna Maya sama Ayu Dewi itu adalah dua orang yang memang seperti itu. Jadi cocok. Kita berdua emang gila-gila treatment sih. Iya. Ada treatment baru nih di Zep nih, ayo langsung gitu langsung. Oke, ya. Tapi dulu sebelum kita kenal Zep Premier gitu, sama Ayu tuh kadang-kadang suka tiba-tiba dia dari mana gitu gosong mukanya, terus aku apa gitu kayak, lu coba apa lagi. Iya udah gitu kayunya juga sama. Jadi Iya. BA juga udah kompak kan nanti. Iya, makanya pas gini, oh BA juga, kita nggak tahu tiba-tiba, oh ya pas deh.
Oke, sekali lagi boleh tepuk tangan yang paling meriah dong buat mereka. Thank you. Mohon maaf, baru 2. Ah, Baru 2. iya, oke. Kan ada lagi. Kan masih banyak, ini Oh, ntar iya. ada lagi, iya. Gak Ini apa-apa. masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain lagi, iya. Satu lagi, yang cepat aja, boleh silakan Pak. Yang cewek, Yang cewek. iya yang Oh, Kan cewek. ini Tadi dua dari cowok, tadi. Iya, satu cewek. oke, yang yang cewek. Mbak itu deh, yang mana tuh? Silakan sebelah yang- kiri. Yang mana? Ya. Yang baju, yang hijab coklat silakan. Iya, saya Yuriska dari Peoplenesia. Mau nanya dong sama Bu Fei. Bu, ini kan selain engagement yang naik ya, pelanggan Zap sendiri naik gak sih dan kira-kira berapa kenaikannya setelah setelah ini apa namanya viral. Terus yang kedua, kenapa akhirnya memilih Zap untuk Kak Maxim? Perawatan yang paling disukai juga apa Kak sejauh ini untuk di Zap? Itu aja. Oh, Oke, dari aku dulu ya. Tadi kalau buat brand, engagement itu penting banget. Buat orang tahu aja tuh, kita nyari engagement tuh brand tuh susah banget tahu. Dan brand kan selalu ditodong, maaf nih ya, kadang-kadang brand tuh selalu ditodong gitu. Entah itu advertisement lah, bayar ini, bayar itu gitu. Tapi waktu kita punya Kak Luna sama Maxim, itu satu sih, gak usah jauh-jauh. Yang love aja udah banyak Iya. gitu. Yang kedua, nah waktu yang viral di TikTok itu yang aku thanks God banget gitu ya. Itu puji Tuhan banget, tahu nggak kenapa? Karena semuanya mau otomatis itu jadi ngomongin soal treatmentnya. Dan karena saat itu juga kita jadi bikin 2. Sebenarnya kan tadi yang di Zap Premier kan yang sangat treatmentnya yang mahal ya gitu. Tapi yang kita tuh jadinya bikin di Zap Clinic tuh yang affordable-nya gitu. Dan kita ceritain tuh bahwa itu terinspirasi dari kisah cintanya Kak Luna dan Kak Maxim. Jadi setiap treatment tuh kita tulisin gitu loh. Semua orang Gitu. jadi bisa Iya. bisa afford ya tentang itu Ya semua bisa ya. afford. Nah kalau ditanya misalnya jadi banyak nggak sih? Oh engagement satu oke. Yang kedua ya penjualan dari yang ternyata penjualan yang dari affordable itu juga lumayan gitu. Oke. Terus kalau kenaikannya berapa kita belum ngecek. Tapi ya it's what's happy lah. Kalau nggak kita nggak mungkin jadi BA. satu BA dan nggak mungkin ada press law firm saya juga kan. Iya. Oke, udah ya sudah terjawab ya. Buat- Silakan Maxim. Treatment ya. Treatment favorit. Ya untuk sementara Ultera. Dan nanti mungkin aku juga bakal discover lebih banyak lagi sih ke depannya. Yang pasti sekarang aku Puas. ini kan setiap 6 bulan atau setahun Betul, kan. ya. Jadi aku lagi mau rutin dengan itu dan juga ya facial dan itu juga menjaga my lifestyle juga, you know. It's not just harus saling membantu juga sih. So dengan Ultera aku juga mau ganti lifestyle dan ganti diet atau something yang to kind of like really listen this. Soalnya memang kelihatan sih kalau di kamera. Itu memang concern lumayan dalam dan ya so makanya aku paling suka Ultera sih. Oke, itu udah menjawab semuanya ya. Tenang Kak, nanti kita update ya Kak. Kita kasih treatment yang lain. Karena Kak Luna mulai udah bagus dari yang paling sakit. itu langsung berasa banget tuh ya. Iya. Oke, sudah bisa menjawab semuanya. Oke, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Luna Maya, Maxim dan juga Ibu. Tetap di sini aja, Bu. Iya, kami juga mengundang Pak Fadli Sahab, founder and CEO dari Zap untuk bisa naik ke atas panggung karena kita akan mengumumkan Luna and Maxim sebagai brand ambassador dari Zap Premier and Menology. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah? Please welcome Luna Maya for Zap Premier and Maxim Bhatia for Menology. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Inilah dia the new brand ambassador of Zap Premier and Menology. Yay! Semoga kerjasamanya semakin panjang. Kerjasamanya panjang, sukses bersama-sama. Boleh kita foto dulu? Silakan berfoto terlebih dahulu. Oke. Yes. Dan sama-sama saling menguntungkan. Bukan hanya itu, silakan ada lagi. Yes. Ini dapat piagam ya. Iya. Jadi ini lifetime treatment. Jadi walaupun udah nggak jadi BA forever. Ini saya juga perlu kayaknya Bu. Lifetime treatment loh, ya kan? Lifetime treatment sampai lu tua semuanya ada Zap. Gretong. Hah? Ya udah Luna aja nggak apa-apa. Luna ke Maxim. Iya. Silakan Luna dipasangkan kepada Luna. Yes. Lifetime treatment.
Yes. Oke, sekali lagi boleh tepuk tangan yang paling meriah dong buat Luna Maya, Maxim, and Ibu Feryani dan juga Bapak Fadli. Terima kasih. Terima kasih. Welcome our new brand ambassador for Zep Premier and Menology. Oke. Foto berdua, oke. Lun, foto berdua dulu, oke. Nah, mau di mana deh? Tuh, yuk. Oke. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan media. Yes. Rekan-rekan media, sebentar lagi kita akan beri 3 pertanyaan buat kalian. Boleh bertanya apapun juga sama Luna and Maxim. Yes. Kiri, kiri. Oke. Di tengah, tengah. 1, 2, 3. Kanan, udah ya. Oke. Silakan kembali duduk. Yes, kita masih ingin bertanya-tanya sama Luna and Maxim. Silakan. Cek cek.